Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan bersama-sama membedah kisi-kisi untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan pekan depan ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1 ya. Jadi tema 1 yang akan kita bahas. Yang pertama untuk tema 1 muatan PPKN yang akan keluar nanti di dalam soal adalah yang pertama menyebutkan aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak aturan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada aturan makan, aturan ketika kita keluar atau masuk rumah, atau aturan ketika kita akan tidur misalnya. Kemudian macam-macam aturan di rumah tadi ya, secara detailnya seperti apa. Yang misalnya sebelum makan harus cuci tangan, sebelum tidur harus berdoa, ketika keluar rumah harus mengucap salam dan sebagainya, kalian harus tahu. Yang berikutnya adalah menyebutkan aturan merawat anggota tubuh ya, anggota tubuh kita. Misalnya rambut dikeramas, badan harus kita harus mandi 2 kali sehari supaya badan tetap sehat. Kita punya kuku harus dipotong gitu ya, seperti itu. Kemudian menyebutkan ciri khas anggota keluarga. Misalnya dalam keluarga kita ada yang badannya tinggi sekali, ada yang di dalam keluarga itu ada yang paling kecil, ada yang berkacamata, ada yang memakai jilbab, ada yang berambut keriting dan sebagainya. Itu yang untuk PPKN. Yang untuk bahasa Indonesia, mengetahui cara membaca yang benar. Bagaimana cara membaca yang benar? Misalnya posisi duduknya harus seperti apa? Punggungnya harus tegak. Kemudian pencahayaannya misalnya harus dalam keadaan terang, tidak boleh dalam tempat yang gelap. Kemudian jarak mata dengan yang dibaca ya, tidak boleh terlalu dekat misalnya. Kemudian mengetahui cara menulis yang benar. Sama seperti yang Tara baca tadi, hanya ada satu tambahan, yaitu bagaimana cara memegang pensil yang benar. Selanjutnya menyebutkan huruf vokal dan konsonan dalam sebuah kata. Jadi dalam sebuah kata, misalnya kata mata gitu ya, kalian harus tahu mana yang konsonan, mana yang vokal. Oh, yang vokalnya ada A gitu ya. Kemudian kalau mata itu tadi ya, kemudian konsonannya ada M, ada T gitu ya. Berikutnya dapat menyusun huruf acak menjadi sebuah kata. Misalnya ada A, M, A, T. Nah, kita susun dalam sebuah kata menjadi mata gitu ya. Terus mengetahui kegunaan anggota tubuh gitu ya. Jadi misalnya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat gitu ya, hidung untuk membau dan sebagainya. Berikutnya menentukan kata yang serupa. Contoh kata yang serupa misalnya mata serupa dengan dada, gigi serupa dengan pipi. Mengeja kata gitu ya, mengeja kata misalnya tadi mata. Bagaimana cara mengejanya? Mengejanya mata, bukan mat-a ya. Kemudian menyebutkan cara memperkenalkan diri. Misalnya nama, menyebutkan nama, kemudian menyebutkan umur, apalagi rumah, sekolah di mana, rumahnya di mana gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan ditampilkan puisi. Nah, kalian harus bisa menyebutkan judul puisi tadi ya, apa judulnya, kemudian meneruskan kalimat sesuai dengan puisi ya. Nanti akan ada kalimat yang dipotong, maka kalian harus bisa meneruskan kalimat
tersebut sesuai dengan puisi yang sudah ada. Kemudian untuk matematika, yang pertama harus bisa menyebutkan lambang bilangan sesuai gambar. Misalnya ada bola, 3 bola, maka kalian harus bisa menyebut bahwa itu adalah 3, bisa menulis angka 3. Kemudian dapat membaca lambang bilangan dengan jari. Misalnya ada gambar seperti ini, maka kalian harus bisa menyebut bahwa ini adalah 3. Kalau begini 2 dan seterusnya. Kemudian peserta didik dapat menulis lambang bilangan, gitu ya, lambang bilangannya. Jadi misalnya ada tulisan 1, gitu ya, tulisan 1, maka kalian harus bisa nulis angka 1, lambang bilangan angka 1. Kemudian menentukan jumlah bagian kata. Ya, misalnya kata mata itu ada 4 huruf. Atau sebaliknya ketika kalian disuruh menyebutkan ada cari yang 4 huruf mana, gitu ya. Nah, itu juga harus bisa. Oh, ini yang 4 huruf itu adalah kata mata, bukan hidung, gitu ya. Karena kalau hidung ada 6, gitu ya. Kemudian dapat mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar atau dari yang besar ke yang kecil. Sebaliknya, misalnya kalau yang kecil ke besar, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dari besar ke kecil 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian juga harus bisa membandingkan bilangan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, misalnya 5 lebih dari 3, 2 lebih dari 4, dan seterusnya. Kemudian juga harus bisa menjumlahkan bilangan kurang dari 10. Misalnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Itu untuk matematika. Berikutnya adalah muatan SPDP. Kalian harus mengenal bahan untuk melukis dengan jari, ya, yang menggunakan jari langsung sebagai alat lukisnya. Bukan yang memakai alat, bukan yang dipegang, misalnya kuas, ya, itu misalnya, atau apa yang harus dipegang, bukan, tapi jari kita yang digunakan untuk melukis, ya. Kemudian dapat mengetahui hasil melukis dengan jari. Apa hasilnya kalau kita melukis dengan jari? Seperti apa? Nanti akan ada gambarnya. Kalian harus memilih, ya, memilih gambar yang sesuai yang dilukis dengan jari. Kemudian menyebutkan suara benda atau hewan. Misalnya kalau kucing, maka ada meong meong meong, gitu ya. Atau ketika ada kring kring kring, nah itu makanya itu suara sepeda misalnya. Kemudian dapat menyebutkan anggota tubuh yang ada dalam sebuah lagu. Jadi akan ada teks lagu, kalian harus bisa apa saja yang disebutkan dalam lagu tersebut, anggota tubuh yang ada, atau sebaliknya, apa yang tidak ada dalam lagu tersebut, ya. Kemudian juga menunjukkan anggota tubuh yang ada ditunjukkan pada gambar. Misalnya ada gambar kaki, berarti itu adalah jawabannya kaki, ya. Dan berikutnya adalah menyebutkan bahan alam untuk hiasan dinding. Apa bahan alam yang bisa digunakan untuk hiasan dinding? Misalnya ada daun kering, ada biji-bijian, ada kulit telur. Nah, itu adalah contoh bahan alam yang digunakan untuk membuat hiasan dinding. Dan yang terakhir adalah menyebutkan fungsi setiap bahan dalam membuat hiasan. Misalnya ada pewarna, ya, ada pewarna, maka itu digunakan untuk mewarnai. Nah, mungkin ada yang lain, ada gunting, ada lem dan sebagainya. Itu fungsinya apa? Kegunaannya seperti apa? Nah, itu saja anak-anakku semuanya. Sedikit ya, insya Allah mudah, semuanya pasti bisa mengerjakan. Dan yang penting adalah tetap belajar, semangat belajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai tidak belajar, ya. Selamat belajar. Semoga nanti mendapatkan ilmu yang manfaat, hasil yang terbaik, dan
Terakhir, jangan lupa ketika mengerjakan ulangan harus dengan jujur. Jujur itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.